Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Kudus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan segenap Dewan Juri serta teman-temannya berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Monica Dewi AC dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan baik kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema melalui bulan bahasa kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Tema ini berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa karena pada tanggal 28 Oktober 1928 para pendahulu bangsa kita mencetuskan Sumpah Pemuda dengan bahasa Indonesia sebagai butir ketiganya. Hadirin yang saya hormati, bulan bahasa dapat kita jadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Berbahasa merupakan proses pembiasan. Semakin kita terbiasa untuk berbahasa dengan baik, semakin membantu kita untuk tetap terus meningkatkan kualitas berbahasa. Oleh karena itu, bulan bahasa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbahasa secara baik dan benar. Walaupun bulan bahasa ini hanya setahun sekali, tapi peringatan bulan bahasa bisa dipakai sebagai wahana untuk menunjukkan bahwa rakyat negeri ini memiliki kepedulian terhadap bahasa Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa generasi muda saat ini lebih menyukai bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak terlalu salah juga bila kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul. Hanya saja ketika bahasa hanya sebatas menyampaikan pesan belaka tanpa memperhatikan kaidah, kualitas berbahasa yang baik tidak bakal tercapai. Bulan Oktober juga tidak sekedar menjadi bulan bahasa, tapi juga sastra. Kita pun sebaiknya perlu belajar untuk memberi porsi yang cukup pada bidang sastra. Masalahnya, untuk bidang ini pun kita masih ketinggalan dari negara-negara lainnya. Para siswa sekolah perlu mengenal lebih banyak karya sastra. Tidak hanya untuk melengkapi kegiatan belajar bidang studi bahasa dan sastra Indonesia saja, tetapi juga untuk menggali kekayaan moral dan intelektual yang dituangkan dalam setiap karya sastra. Para hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya. Meski terdapat perbedaan budaya maupun bahasa, tetapi jiwa persatuan harus tetap kita pegang teguh, seperti yang tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Marilah kita semua sebagai generasi penerus bangsa dan calon penerus pemimpin bangsa yang tangguh kita lestarikan bahasa kita sebagai alat komunikasi dengan masyarakat.
daerah yang berbeda. Ingatlah, bahasa dan sastra Indonesia itu merupakan warisan budaya yang tak ternilai. Jangan sampai diklaim oleh negara lain. Demikian pidato dari saya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Harapan saya para generasi muda harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar kita perlu mengenal lebih banyak karya sastra, tidak hanya sebagai kegiatan belajar, namun untuk menggali kekayaan moral dan intelektual tertuang dalam setiap karya sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Debu terbang masuk kornea, meremelek jadi kelilipan. Mari jaga bahasa bangsa, jangan biarkan termakan zat.